Bisa kita hari ini akan melakukan kegiatan kimia ya, pembelajaran di kelasnya bisa gitu ya. Sepertinya semuanya sudah dipersiapkan itu Ya, insya Allah udah siap. Iya, sebelum kita ke kelas bisa kita melakukan sedikit diskusi. Untuk persiapannya, apakah sudah dilaksanakan dengan tujuan pembelajarannya sudah dibuat? Ya, alhamdulillah saya sudah mempersiapkan modul untuk pertemuan hari ini. Jadi satu kali pertemuan dan tujuan yang akan saya sampaikan ke siswa ada dua untuk satu kali pertemuan ini. Jadi untuk bab sistem subbab sistem ekspresi yang pertama tujuannya agar siswa mampu merinci fungsi organ sistem ekspresi dengan tepat. Nanti mereka kita ajak berdiskusi. Yang kedua, melalui diskusi juga siswa dapat menganalisis proses ekspresi pada organ ekspresi dengan tepat. Jadi untuk pertemuan ini ada dua tujuan. Cuma dua jam pelajaran ya, Iya, bisa? betul. Untuk area pengembangannya sendiri, Bu Lisa, yang mau dicapai itu bidang-bidang apa saja nih? Jadi dalam pembelajaran kali ini yang ingin dicapai yang pertama kita membuat siswa aktif. Jadi keaktifan siswa kita lihat bagaimana nanti mereka melaksanakan dari awal dari tahap pengajian sampai akhir. Kemudian nanti di pembelajaran ini kita menggunakan metodenya adalah metode inquiry. Kemudian yang ketiga kita nanti akan melakukan pengelolaan kelas dengan cara membagi kelas jadi 3 kelompok, jadi sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, ada yang visual, ada yang audio, ada juga yang kinesthetik. Ya. Jadi sudah memasukkan diferensiasi proses ya, Iya. dan diferensiasi konten ya. Iya. Untuk yang terakhir, Bu Lisa menanyakan strategi apa saja yang sudah dipersiapkan di pembelajaran tersebut? Jadi yang pertama kita akan mengelompokkan siswa. Kemarin sih sudah saya data untuk sesuai kebutuhan mereka, jadi kita sudah tahu pengelompokannya. Kemudian yang kedua kita akan menggunakan metodenya diskusi. Dan nanti setelah diskusi mereka presentasi. Kemudian ada media pembelajaran juga yaitu dengan video, dibantu video. Nanti ada lagi untuk membantu anak yang kinestetik kita menempelkan di dinding kelas, jadi mereka mencari materinya di situ. Seperti sticky note gitu Iya, ya. betul. Pastinya sangat menarik ya, Bu Iya. Lisa ya. Ya, Ibu harap untuk kegiatan pembelajarannya bisa berjalan dengan Iya, lancar. amin. Ya, demikian saja ya untuk percakapan praobservasi ini. Jadi mari kita lanjutkan ke kelas Iya. observasi. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa saja yang tidak hadir? Alfiano, kenapa? Sakit. Alfiano sakit. Terus siapa lagi? Siapa? Resti, Alfa, Alfiano sakit. Terus Alia. Alia sakit. Terus Alfania. Alfa. Ada lagi? Agnes, doakan semoga lekas sembuh ya. Jadi besok bisa bergabung belajar bersama kita kembali. Oke, baiklah. Sebelum dimulai, coba dicek dulu di sekitar kalian ada tidak sampah, ada tidak bungkus makanan, baju kalian sudah rapi atau belum? Yang belum dimasukkan, bajunya dimasukkan terlebih dahulu. Ya, rapikan. Duduknya dirapikan. Nah, yang ada sampah dibuang dulu keluar sampahnya.
Ya boleh di buku latihan, boleh di buku catatan. Yang penting di buku IPA. Ya silakan. Udah? Ya dibuat gambarnya. Tidak usah lama-lama. Yang penting itu menyimbolkan suasana hati kalian pada saat sebelum belajar. Coba kalau ibu perlihatkan gambar ini coba. Ini tuh gambar apa sih? Orang kebelet tipis gitu ya. Pernah merasakan yang seperti ini tidak? Pernah. Kenapa? Kamu pada saat apa nih kebeletnya? Banyak minum. Oke, pas banyak minum. Oke, sekarang kita banyak minum, kita sering seperti itu. Berarti nanti kita akan bahas nih. Hari ini kita akan ya gambar yang ini tadi, gitu ya. Sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran, kita fokuskan dulu nih, biar kamu tidak terganggu sama pikiran yang lain, aktivitas yang sebelumnya. Coba kita mau pakai teknik stop. Ada yang tahu teknik stop? Semua aktivitas berhenti. Tidak ada yang goyang-goyang tangannya, tidak ada yang ngomong, tidak ada yang bergerak-bergerak. Berhenti dari semua aktivitas. Ayo lakukan. Stop. Oke. T-nya adalah take off. Jadi tarik nafas. Coba pejamkan mata kalian semua. Pejamkan mata kalian. Letakkan tangan kalian di atas meja semua. Oke, matanya terpejam. Matanya terpejam, tidak ada yang intip-intip. Ayo Bicar. Matanya terpejam. Abdurrahman terpejam. Ayo. Semuanya memejamkan mata itu ada yang masih melek. Oke, pejamkan ayo Afan. Pejamkan. Oke. Tubuh kalian sedang bekerja sekarang. Nafas kalian bekerja, rasakan nafas kalian bekerja. Jantung kalian berdetak, rasakan. Oke, rasakan. Oke, semua organ-organ kalian itu rasakan keberadaan. Oke, kemudian yang terakhir adalah kalian harus mampu proceed, yaitu untuk melupakan semua aktivitas yang sebelumnya dan fokus untuk yang akan kita lakukan sekarang. Tarik ibu akan menayangkan sebuah video. Oke, sebelum ini ya, sebelum menayangkan sebuah video, kita mau ngapain sih hari ini, belajar apa? Ada dua tujuan yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, kita mau tahu merinci organ-organ pada sistem ekskresi, terutama pada ginjal. Ya, kita akan bahas tentang ginjal. Yang kedua, kalian harus mengetahui, bisa menganalisis bagaimana sih proses ekskresi yang terjadi di dalam ginjal. Apa yang dihasilkan. Jadi itu adalah tujuan kita hari ini. Nah, sekarang ibu tayangan video gitu ya. Terdengar tidak? Tidak terdengar ya? Misalnya kapsula Bowman. Nah, tahapan yang kedua namanya reabsorpsi atau penyaringan kembali. Setelah disaring pertama, tahapan yang kedua adalah ini. Ini prosesnya terjadinya di tubulus contortus proximal. Ya, gambarnya. Jadi yang disaring itu apa sih? Darah yang disaring. Jadi ginjal manusia kenapa warnanya merah? Karena dia penuh oleh darah. Ya. Ini adalah proses pembentukan urin, gitu ya. Oke, sekarang ini
agar kalian lebih memahami, kalau tadi kan baru tahu nih tayangannya sekilas. Kalian ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok, akan ibu bagikan LKPD. Kalian nanti berjigsaw. Jigsaw itu bagaimana? Jadi nanti di awal kalian sudah itu namanya adalah kelompok ahli gitu ya. Kelompok utama. Nah, kelompok utama ini akan dipencar lagi menjadi beberapa kelompok ahli. Nah, nanti akan mengerjakan soal yang berbeda. Kemudian setelah selesai nih kalian mengerjakan soal-soal tadi yang berbeda, kembali lagi pulang ke kelompok awal. Nanti baru digabungkan tuh semua pertanyaannya yang ada di LKPD, baru nanti di terakhir ada presentasi. Nah, untuk penilaiannya bagaimana nih asesmennya? Jadi yang dinilai hari ini adalah proses ketika kalian sedang berdiskusi, mengerjakan LKPD, kemudian nanti akan ada penilaian ketika maju ke depan presentasi. Gitu ya. Nanti di akhir juga nanti akan ada kita melakukan asesmen, menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Oke, sekarang silakan kalian duduknya diatur sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu berikan. Utama, ini kelompok utama nih. Ingat-ingat temennya siapa aja kelompok utama? Oke. Setiap kelompok utama Ibu berikan selembar LKPD, selembar kertas, gitu ya. Oke. Nih, Ibu berikan LKPD, selembar kertas untuk menjawab. Oke, semuanya dikasih. Ya, nih. Ini soal LKPD-nya, ini kertasnya. Juga. Ya. Oke, sekarang ini coba dengarkan dulu. Kalian di kelompok utama punya 3 soal. Ya tidak? Punya 3 soal di dalam LKPD. 3 soal ini nanti kalian cari jawabannya, ditulis di kertas itu, di kertas yang kosong ya. Di kertas yang kosong yang Ibu berikan. Kemudian gini caranya gimana? 3 soal ini tidak semuanya dikerjakan oleh kelompok yang sekarang, tapi Ibu akan membagi menjadi tiga orang lagi. Jadi dalam satu kelompok dibagi 3 gitu ya. Karena kelompok audio mengerjakan soal nomor 3. Nah, cara mengerjakannya kan beda-beda nih. Kalau visual bisa baca buku, lihat buku nih, baca. Kalau kinestetik itu Ibu sudah menyiapkan tuh, nih Andika dua-duanya. Ibu menyiapkan tuh ada materi yang nempel di tembok. Kamu boleh cari ke sana, kan kalau namanya anak kinestetik itu kan dia bergerak. Ya kan ya, kalau bergerak dia senang. Jadi Ibu sengaja nempelnya di tembok di sana. Silakan kamu cari ke sana, ya. Terus untuk anak yang audio mendengarkan, nanti Ibu akan tayangkan lagi nih videonya. Boleh sambil lihat di sini. Nah, sudah jelas? Nanti kalau sudah selesai berpecah, pulang kalau sudah selesai mengerjakan. Bergabung dengan teman sekelompok satu ini, kelompok 1. Nanti digabung. Pertanyaan pertama jawabnya apa? Dari Akira dan kawan-kawan itu ya. Dikumpulkan sama seperti yang semua cara kerjanya. Oke. Kalau sudah paham, kita mulai sekarang. Silakan. Dipotong saja. Soal dipotong jadi 3. Soal potong jadi 3 karena kamu nanti memecah jadi 3 kelompok. Iya, mau mengerjakan nomor berapa? Ya, dipotong ya. Kalau kita jawabannya masih jadi kita bagi aja. Nih, untuk masing-masing belajar semua bagi ini silakan mau masuk ke anggota yang dia kayaknya kalau visual baca buku,
Audio nanti sekali lagi ya. Saya Hah? Semuanya juga nanti nulis kembali lagi. Ini bagi 3, potong 3. Ya dibagi-bagi. Pekerjaannya cuma satu. Air seni itu asal mulanya dari darah. Awalnya darah tapi jadi kuning. Tidak? Yang berjualan siapa? Namanya Ginja. Udah ya? Oke, mulai nanti makan dulu seperti biasa. Oke, coba tolong itu minta tolong untuk kelompok yang lain. Suaranya tolong tidak berisik. Kita mau melihat penyampaian hasil dari diskusi dari kelompok 5. Silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Juli. Nama saya Reza Maulida. Perkenalkan, nama saya Jessica Maulida. Yang pertama, proses penyarikan ginjal. Filtrasi pada tahap ini darah disaring di glomerulus sehingga hanya zat yang terlarut dalam darah seperti air dan garam. Proses zat kedua adalah pada tahap ini terjadi zat yang masih sehingga bagi tubuh, contohnya air, tanah, garam, dan gula dan terbungkus. Proses yang ketiga adalah proses fermentasi. Pada tahap ini penambahan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin di tubuh proksimal.
3 tahapan dalam proses terjadinya urin. Satu, filtrasi. Filtrasinya adalah yang terdapat di badan mati ini yang terdiri dari glomerulus. Tahap ini melewati kapsula Bowman atau penyaringan yang disebut juga dengan urin. Yang kedua, reaktivasinya adalah pengambilan darah pada ginjal. Dari cairan yang dihasilkan dari proses urin ini yang memberikan warna kuning dan bau radikal. Yang ketiga, Dan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Tayangan ya. Oke, duduk dulu, duduk. Oke, duduk. Matra, mau pulang. Bagaimana tadi? Kalian sudah mengikuti pembelajaran ya dari awal, melihat tayangan video, mengetahui dari LKPD cara menjawabnya bagaimana. Tadi sudah ada perwakilan kelompok yang maju ke depan bahwa tadi membahas tentang organ-organ yang terlibat dalam proses pembentukan urin. Organnya siapa namanya? Organ apa tadi? Ginjal. Oke. Ginjal manusia itu punya 2 ya. Ginjal manusia ada 2 di daerah pinggang. Dia itu berwarna merah karena mengandung banyak darah, gitu ya. Tugas utama ginjal ngapain? Yaitu membentuk urin dari darah. Ya. Oke, coba. Tadi ginjal itu tugasnya membentuk urin ada 3 tahap. Filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Tahapan proses pembentukan urin. Awalnya darah, melalui 3 tahapan ini menjadi urin. Urin yang sudah jadi ditampung di kantong kemih, kemudian akan dikeluarkan melalui uretra keluar tubuh, begitu ya. Oke, sekarang Ibu mau merefleksikan nih. Menurut kalian, penting tidak sih kita belajar ini? Belajar tentang proses pembentukan urin? Penting. Karena kita jadi tahu ya, ternyata ginjal itu punya fungsi yang sangat penting, yaitu menyaring darah. Jadi kita tuh tahu mana pola hidup yang sehat, yang baik agar ginjal fungsinya tidak terganggu. Oke, seperti itu. Pengetahuannya? Tambah. Rasanya bagaimana? Senang atau biasa saja atau bagaimana? Senang. Oke, ada yang biasa saja katanya Andika Setia, karena tadi kan dia mau daftar di radio. Andika Ibrahim. Oke, nah sekarang kita tutup pembelajaran dengan hari ini. Semoga kita nanti bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, masih ada pembelajaran selanjutnya setelah ini. Besok masih bahas tentang ekspresi, cuma organnya beda ya. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Bu. Iya, bagaimana? Sudah lega? Udah alhamdulillah udah dijalani. Iya, kita bertemu lagi ya di sini pada percakapan pasca observasi. Bu Lisa, tadi Ibu sudah mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas Bu Lisa dari awal sampai akhir. Ibu melihat sudah cukup bagus ya untuk di kegiatan pendahuluan. Tadi saya juga sudah melihat ada apa namanya? KSE. Iya, KSE ya, memakai teknik stop ya, teknik stop ya. Karena memang anak-anak itu tadi masuk di jamnya Bu Lisa setelah istirahat ya. Iya, jadi untuk menumbuhkan konsentrasi, jadi biar terkonsen. Iya, betul sekali. Bagus sekali itu sudah dilakukannya untuk kompetensi sosial emosional. Kemudian tadi Ibu lihat juga budaya positif juga sudah ada ya. Jadi Ibu Lisa mendiskusikan tentang kebersihan kelas ya. Karena kalau setelah istirahat Iya, itu kan habis makan ya. iya. Kotor sampah. Iya, betul. Itu di kegiatan pendahuluan. Kemudian untuk di kegiatan proses, tadi Ibu lihat juga anak-anak sangat antusias mengikuti pembelajaran. Mereka
sepertinya sangat senang sekali belajar berkelompok ya Bu. Iya. Jadi memang dikondisikan seperti itu untuk Ya, memang kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembagian kelompoknya berdasarkan bagaimana dia minat untuk belajarnya. Ada yang visual, audio, dan kinestetik. Jadi kita bagi berdasarkan. ya. Jadi siswa belajar sesuai kebutuhannya Betul. ya. Dan ibu bapak guru termasuk ibu bisa memberikan bantuan dalam rangka merespon terhadap kebutuhan belajar siswa tersebut. Ya, jadi untuk diferensiasi prosesnya sudah terlihat. Kemudian yang selanjutnya ibu punya beberapa pertanyaan. Dari kegiatan pembelajaran tadi, indikator ketercapaian yang bagaimana yang sudah bisa? Tadi sudah dilakukan. Kan yang pertama kita di awal ada penerapan KSE, budaya positif, terus kita juga menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Cuma masih kita gunakan yang berdiferensiasi itu baru yang di sesuai konten. Karena memang tidak harus membuat semuanya ya. Berarti pelajaran ini masih ada kelanjutannya ya. Ada. Masih ada pertemuan berikutnya untuk asesmen akhirnya ya. Jadi sudah tepat ya Bu Lisa ya. Ini pembelajaran benar-benar dilakukan sudah berpihak kepada murid. Untuk yang kedua Bu Lisa, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari pembelajaran yang berdasar? Jadi kalau kita tadi amati sih di kelas masih kurang aktif siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi mungkin kita akan menambah lagi nanti memancing anak dengan beberapa pertanyaan romantik, membuat mereka bisa berpikir kritis lagi, bisa lebih aktif lagi, lebih berani percaya diri nanti ketika harus mengungkapkan pendapat mereka begitu. Mungkin sekarang disesuaikan anak-anak sekarang itu kan pertanyaannya itu harus yang yang membuat daya berpikir mereka itu keluar gitu ya. Hanya itu saja atau mungkin ada tambahan lain itu untuk memancing keaktifan siswa itu selain pertanyaan pemantik? Kita juga punya strategi, kita mau memperbaiki asesmen formatifnya, mencari cara agar mereka itu lebih antusias lagi. Mungkin akan ada teknik atau metode pembelajaran agar mereka lebih senang lagi belajar, agar mereka lebih antusias, aktif di kelas. Iya. Yang terakhir nih Bu Lisa, berarti kan kita sudah melaksanakan nih proses pembelajaran sekarang, sudah kita evaluasi bersama ya. Ada enggak rencana tindak lanjut ke depannya itu di bagian mana yang akan Bu Lisa laksanakan untuk pertemuan selanjutnya? Yang tadi tuh kita tambahkan membuat pertanyaan formatif tuh yang pasti mau akan dibuat seperti itu Bu. Kemudian di asesmen formatifnya kita akan mencari cara atau teknik yang lebih tepat lagi agar mereka lebih tereksplor lagi untuk kreativitas mereka. Jadi produk assessmentnya itu berbeda-beda ya, termasuk ke dalam diferensiasi produk ya. Baik, sepertinya sangat menarik rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depannya. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik ya, supaya tujuan pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik sesuai dengan permintaan dan kebutuhannya. Terima kasih Bu Lisa atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Ya, semoga kita semua tetap semangat dalam membangun generasi muda kita di dunia pendidikan. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama.